Cuman kalau saya sebagai brand owner ya kan, disinilah fungsinya teman-teman aktivis, teman-teman penggiat sosial media, influencer, ya kan? Mereka bersuara saat ini. Karena yang dirugikan banyak pihak dengan Betul. Gitu. Jadi saat ini mereka harus bersuara. Dan ketika mereka yang sudah menggunakan produk-produk ini, mereka sudah punya hak konsumen kan. Mereka punya perlindungan undang-undang perlindungan konsumen. Mereka datang, mereka kumpulkan, mereka datang, mereka minta ganti rugi. Bisa itu kayak? Bisa banget gitu. Tentang bagaimana sih cara cerdas untuk memilih brand atau cara memilih skincare yang aman untuk Bapak Ibu gunakan. Oke, Kak Jia, siap kita diskusi Kak Jia? Siap. Atau sebelumnya kita minum dulu Kak Jia, tos dulu nih biar. Wah, ini produk kita lokal. ditemani oleh Laka-Laka nih Kak Jia. Laka-Laka ini adalah minuman bukan sekedar pelepas dahaga tapi pelepas masalah juga. Kita adalah orang-orang yang pecinta brand lokal. Brand lokal ya, oke. Dan betul sekali Kak, Laka-Laka juga brand lokal. Iya, itu maksudnya. Kantornya di depan. Apa aja produknya itu bisa dijelasin juga. Oh iya, ini ada banyak lah ya Kak. Iya, betul. Oke. Ya, ini juga brand lokal. Oh iya. Oke, Kak Jia, mungkin sebelum kita mulai, Kak Jia bisa menceritakan nih ke teman-teman pemirsa Aneka Media dan tentunya teman-teman pengikut followernya Kak Jia nih, tentang sedikit cerita nih tentang brand skincare-nya Kak Jia yang DBS ya, Denda Beauty Skin. Kita juga nih laki-laki perlu mengenal kayaknya. Mungkin bisa dijelaskan? Saya sambil batuk ini. Tidak apa-apa Kak Jia sambil batuk. Oke. Jadi ini untuk kedua kalinya saya itu berbincang dengan teman-teman Aneka ya. Aneka Media. Ya. Jadi kemarin juga pernah. Jadi kemarin itu saya juga menjelaskan sih sebenarnya ya. Berarti sudah ya kita review sedikit lah kembali. gitu. Siapa tahu ada penonton yang belum. Ya, yang belum tahu kan. Nah, jadi memang DBS ini diangkat dari sebuah permasalahan besar yaitu pandemi COVID. Kemarin gitu. Berarti ke pandemi COVID. Ya, betul. Di saat itu kan memang kita semua klinik tidak bisa bertatap muka langsung seperti yang sekarang ya. Jadi ada memang proses panjang di situ gitu. Dan saya rasa bukan cuman kami saja, klinik kami saja yang melakukan seperti ini gitu. Banyak banget klinik-klinik juga yang akhirnya yang harus seperti itu regulasinya pada saat zaman COVID gitu. COVID, ya. Jadi di mana memang seperti yang kita ketahui, klinik itu memang ada beberapa resep obat itu yang hanya bisa kita dapatkan di klinik. Ya, memang itu sudah regulasinya seperti itu gitu kan. Tapi memang karena pandemi atau bencana besar yang kemarin itu memang kita pemerintah pun merubah, jadi tidak boleh bertatap muka langsung, jadi nggak boleh menangani pasien. Jadi ada namanya konsultasi online untuk bisa mendapatkan resep, penanganan, terapi dan lain-lain pada saat itu, ya kan. Cuman pandemi COVID ini kan cukup lama ya. Iya betul Kak Jia. Iya, pemulihan betul. Terus ketemu sebelum juga gempa ya. Terus ketemu. Jadi memang kita itu memang waktu itu kan bertubi-tubi, tapi alhamdulillahnya banyak orang yang survive dari jualan DBS ini gitu. Nah, itulah. Keren. Jadi cuman ya pasti ada permasalahan juga yang di situ yang namanya kita sudah berbisnis, seperti ya kayak konsultasi online terus tiba-tiba kita suruh ke offline lagi seperti yang sekarang kan pandemi COVID sudah tidak ada tuh. Udah aman. Jadi memang harusnya ke klinik lagi seperti itu ya kan. Tapi yang namanya kita maksudnya itu tidak bisa yang namanya masyarakat atau pembeli atau netizen yang namanya kita hidup dan cari makan dari mereka ya. Jadi kan kadang-kadang kan kita memang mengikuti alurnya mereka. Alurnya pasar lah. Alurnya pasar gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka sudah merasakan kemudahan dengan mereka delivery, segala macam online dan akhirnya memang saya lihat juga klinik-klinik besar juga banyak yang akhirnya tersandung masalah dengan case ini gitu kayak banyak yang jualan racikan apa sebenarnya itu bukan ketersengajaan sebenarnya tapi memang berangkat dari pandemi yang kemarin gitu. Cuman kita semua ini kan berbenah, kita semua ini kan belajar dari kesalahan demi kesalahan gitu kan. Prosesnya ya. Ya prosesnya. Cuman
ya kami sudah menggunakan prosedur yang benar, ya kan, maksudnya sudah mengikuti alurnya. Sampai di tahapan seperti ini, ya kami terus berbenah sih sampai bisa survive sampai dengan hari ini gitu. Wow, oke. Cuman itulah penjelasan singkatnya. Menarik ya teman-teman. Yang seharusnya kemudian itu menjadi masalah ya, Masalah. COVID itu tiba-tiba kemudian survive kayak, survive Betul. terus kemudian menciptakan suatu produk yang memang sudah tidak diragukan lagi Kak ya. Iya. Kalau kita lihat juga dari backgroundnya Kak Jia nih seorang tenaga medis lah ya, Tenaga medis. tentu sudah cukup paham sekali ini tentang Iya, insya aturan, Allah. regulasi dan tentunya cukup aman lah untuk para konsumen lah ya ke saat itu. Iya, Kak. betul. Oke, artinya Insya Allah. lumayan lah kayak ada peralihan pola dari Ya, yang online terus yang- kemudian Betul. Tapi itu dari situ sih sebenarnya akhirnya muncul juga kesalahan-kesalahan kita, Kak. Karena memang untuk mengubah kebiasaan pasien ini kan susah. Sampai kami di 2025 sekarang gitu. Karena mereka maunya ya online karena menurut mereka datang ke klinik itu ribet, mahal. Pemikiran orang awam terus mereka malu gitu ya. kan. Apalagi misalnya ruangannya bagus, bangunannya megah gitu kayak. Itu dia permasalahannya orang-orang yang ada di Lombok ini atau NTB ini case-nya. Mungkin semua lah ya karena memang halayak itu Gitu. memang masih melihat casing Kak ya. Betul. Oke Kak. Jadi kita kembali ke tema nih Kak ya. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan, mungkin juga para teman-teman sudah paham ya apa itu produk dari yang disampaikan oleh Kak Jia tadi, bagaimana prosesnya teman-teman juga sudah bisa saksikan di podcast sebelumnya. Oke, kita agak sedikit kembali ke situasi nih Kak ya. Dengan tema kita cerdas memilih, ya pada umumnya perawatan lah Kak ya. Dengan kondisi sekarang ini Kak Jia nih, maraknya situasi kondisi hari ini secara publik bukan hanya di Lombok ya Kak ya, Ya. bahkan di seluruh Indonesia itu banyak sekali produk-produk berbahaya yang muncul. Mungkin publik nggak tahu nih ya, yang penting lihat murahnya Kak ya, yang penting cepat glowingnya, cepat bersinar nih. Mungkin suami 1 minggu lagi pulang dari Malaysia nih, terus sedangkan dia bagaimana dia untuk menyambut itu kan bisa Betul, saja betul. nih. Jadi cari cara-cara instan ya Kak ya. Ya. Apa yang memotivasi Kak Jia nih dengan kondisi banyaknya produk-produk bermunculan, bisa jadi trust isu juga ke produk lokal nih Kak Ya, ya, terhadap betul, banyaknya produk-produk yang mengandung merkuri, sehingga Kak Jia masih bertahan di produk kecantikan. Apa yang memotivasi Kak Jia nih? Yang memotivasi saya memang saya bilang ya orang-orang yang ada di belakang saya. Oke. Memang orang-orang DBS ini jumlahnya itu sangat sedikit karena kami berfokus bukan di target penjualan ya kan. Nggak dituntut untuk Nggak harus jual sekian tidak gitu. gitu. Oke. Jadi sebelum masalah ini terkuak sebenarnya saya mau cerita sedikit saja. Sebelum masalah ini terkuak kemarin tepatnya di acara Bukber DBS yang kemarin itu saya sebenarnya sudah bilang ke reseller agen kami gitu bahwa saya sebagai brand owner itu memang merasa kewalahan sih, memang kewalahan itu untuk meng-hire banyak orang yang ada di bawah kita dengan case yang beragam kan, dengan case watak yang beragam gitu kan. Betul. Cuma dari situ saya mendapatkan sesuatu yang besar ya, karena bisa dibilang mereka itu mayoritasnya hidup dengan skincare kami, Oke, gitu artinya kan. cari rezeki berkah di situ Kak ya. Ya, dan maksudnya itu di situ memang yang saya lihat itu tuh benar-benar dimunculin dari dalam hati gitu loh. Mereka bertahan hidup, janda-janda, ibu-ibu, gadis-gadis, banyak yang kami hire gitu kan. Mungkin yang butuh kerjaan. Yang Kak, butuh ya. kerjaan, dan di sini mereka bisa gitu menjual. Nah, itu yang menjadi pertimbangan besar untuk saya sebenarnya untuk mempertahankan brand ini. Gitu motivasi terbesarnya. Jadi ternyata bukan hanya memikirkan diri sendiri Kak Jia ya. Jadi motivasi Betul. besar Kak Jia di tengah erupsi bisa dibilang begitu ya. Iya. Maraknya produk-produk sehingga bisa bisa ya, karena memang Gunung kali erupsi ya. Enggak, karena memang begini, karena memang netizen itu kalau sudah meletus Kak ya. Netizen itu kalau sudah kalau sudah besar terhadap Iya. kebutuhan lokal itu bisa merembet ke produk-produk yang lain. Itu benar. Jadi memang saya sangat kagum Kak, ini belum kira satu menit ini belum ini, tapi udah kayak karena memang bukan hanya hajat diri sendiri pribadi, tapi Kak Jia tuh termotivasi karena memang ada banyak hidup orang di situ yang menggantungkan diri dari hajat hidupnya brand skincare Brand ini. Denda gitu. Beauty, Denda Beauty Skin. Oke, Kak Jia.
Eh, kan kita sudah tahu nih ya, masyarakat mohon maaf banyak sekali teriming-iming ingin cantik instan nih ya. Iya, betul. Bagaimana cantik mungkin seperti yang kata tadi, suaminya pulang sebentar lagi, bisa lagi 2 hari mau pulang, misalnya suami kan harus putih nih gitu kan, bagaimana? Betul. Jadi memilih skincare yang memang murah dan cepat gitu, tapi dia nggak tahu berbahaya. Berbahaya, gitu kan. Oke, ini kajian sedikit nih, bagaimana cara melihat ciri-ciri skincare yang memang berbahaya dan mengandung bahan kimia atau merkuri? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Jadi kalau merkuri itu sebenarnya itu logam berat ya. Logam berat. Logam berat. Jadi dia memang maksudnya itu memang logam, bukan kosmetika gitu, bukan turunan whitening gitu kan ibaratnya ya. Nah jadinya sangat mudah yang namanya kita dari bau aja yang namanya logam kalau dilelehkan kayak seperti bau seng terbakar. Oke, emang mohon maaf Kak, fungsi utamanya merkuri itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya fungsi utamanya merkuri itu yang namanya tidak ada di dalam whitening agent. Kalau whitening agent itu kan dia memang kalau menurut FDA dia kan hidroquinone tuh. Ya kan, memang kalau banyak orang yang mengatakan atau yang bilang hidroquinone tuh berbahaya gitu kan, kakaknya pernah dengar pasti. Betul, pernah dengar. Tapi menurut FDA satu-satunya yang bisa merubah warna kulit ibaratnya kayak melasma pun yang dengan cepat. yang memblok melanin itu si hidroquinone ini. Wow. Gitu. Jadinya kalau si merkuri ini bukan golongan pemutih lah istilahnya. Oke. Apalagi yang bisa langsung dikenakan ke kulit ya. Gitu. Sangat berbahaya sekali. Nah, jadi sebenarnya menurut FDA itu yang bisa mengobati ini penelitian terbarunya juga masih dengan itu ya sebenarnya. Cuma nanti ada efek-efek sampingnya. Nah, jadi ada yang disebut dengan hidroquinone, ya kan? Nah, si hidroquinone itu tapi dia memang tidak bisa dibepomkan karena dia tergolong obat. Ya kan, tapi hanya bisa diresepkan. Hanya bisa diresepkan. Betul, oleh dokter atau datang ke klinik. Nah, tapi di hidroquinone itu sendiri ada golongannya lagi di bawahnya. Yang bisa dibepomkan gitu, ada lactic acid, banyak deh gitu. Nah jadinya sih sebenarnya saya nggak tahu juga sih kenapa maksudnya itu marak banget merkuri ini ya karena digunakan ya. Iya karena itu mungkin karena harganya murah, oplosannya banyak, jadi seperti itu sih. Oke. Sebentar Gitu. Kak, sebelum kita ke ciri-ciri nih, teman-teman bisa record ini karena ini sangat penting sekali dan disebarkan ke seluruh penjuru. Ya. Oke Kak, sedikit mungkin ciri-cirinya Kak, bahan yang berbahaya nih misalnya untuk Ya, tadi dari baunya, ya kan, seperti namanya apa logam berat. baunya kelihatan Kalau sekali Kak. ya kalau dilelehkan logam itu kayak seng yang terbakar kan, Oh, kayak gimana oke. pasti kayak menyengat, kayak gimana? Apalagi kena kulit terus ya. Ya, kayak terbakar gitu kan. Nah, terus tuh yang kedua itu dari tekstur warnanya. Oh, tekstur warnanya biasa kayak gimana? Kak? Dia tuh lebih Pucat kayak atau gimana, Kak? mencolok banget Oke, warnanya. terang sekali ya, kalau Ya, kuning sekali gitu. kuning banget. Oke. Terus setelah itu dari tekstur. Teksturnya tuh gimana? Dia tuh lengket sekali. Jadi seperti lem. Mozzarella lah ya. Ya, tapi kalau mozzarella itu kan smooth gitu Iya, ya gitu dia ya. Kalau ini Tapi kalau ini dia lebih ke lengket, terus lebih kayak ke gimana kita bahasanya itu ya? Dia kalau mozzarella itu kan mengikuti, Iya, ya iya. kalau kita gini kan mengikuti betul. ya. Kalau itu- Tapi kalau si ini bener-bener kayak lengket Lengket gitu, banget lah ya. lengket banget lah kayak lim lah gitu kan. Terus banyak banget lah. Bahkan ya kalau misalnya si merkuri ini didiamkan dalam beberapa waktu, memang dia juga tidak bisa teroksidasi. Bahkan banyak orang yang salah paham kan. Oke. Jadi warnanya itu dia cenderung lebih stabil, malah dia tidak bisa berubah warna Oke. dengan cepat. Karena kan mohon maaf Kak, sejenis Betul. pengawet lah ya. Iya. Tapi kalau orang banyak mengatakan kalau yang gampang banget langsung berubah warna jadi kehitaman, jadi ini langsung itu dikatakan merkuri. Oke, justru itu yang bagus Kak, sama kayak mohon maaf kayak makanan lah ya. Ya, Begitu terlalu gampang lama kan langsung. Iya, yang namanya dia teroksidasi, kena senyawa atau kita sering pegang-pegang krimnya, terus dia berubah warna, Oke. itu berarti malahan itu bukan terindikasi bagus. merkuri berat gitu kan. Tapi betul. kalau misalnya warnanya tetap strong, walaupun kita pegang-pegang atau kita buka tutupnya, Tetap begitu aja tetap ya. begitu Itu aja. ada indikasi Kak. Itu ya? ada indikasi. Wow, oke. Banyak yang salah Masuk paham sekali di logikanya sini, kayak gitu. sama kayak makanan lah ya. Makanan kan yang Ya. kalau yang alami begitu kan mau dibiarkan sedikit udah basi nih. Betul. Tapi kalau pengawet kan mau dibiarkan 1 minggu juga masih bisa dimakan. Iya, ya. gitu. Wow, teman-teman semua memang ini
sangat penting sekali lah ya. Iya. Oke, jadi tadi sudah bagaimana kemudian ciri-cirinya Kak ya, tentang bagaimana kemudian bahwa hal-hal yang berbahaya itu justru yang kemudian dianggap orang ini yang sebenarnya bagus gitu loh. Instan. Karena orang ingin tadi ya, semua orang ingin instan, ingin cantik dengan wow gitu. Oke. Tadi ini nih apa namanya, cara mengecek untuk kemudian itu, ini kan mohon maaf tadi misalnya bisa saja misalnya masyarakat belum pernah beli produknya nih, untuk pemula lah misalnya gitu kan, ingin tampil cantik para genjet lah gitu kan. Untuk mengenal itu bagaimana tuh Kak? Misalnya untuk mengetahui ini produknya berbahaya atau tidak gitu. Sebenarnya kalau untuk kalau bisa dibuka ya seperti tadi ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa dibuka, yang paling bisa di ini ya barcode BPOM sih. Oke, itu yang barcode paling BPOM. ya yang dia dari packagingnya. Kalau untuk produk BPOM biasanya dia packagingnya itu dia full. Jadi seperti ini ada active ingredients dia gitu ya. Jadi yang maksudnya itu ini cara untuk yang pertama kali yang bisa kita lakukan ya, membedakan antara produk BPOM dengan produk non BPOM. Oke, Ya siapa kan? tahu kan nanti ada pameran gitu Kak ya, kemudian kan nggak bisa dibuka. Ya, nggak bisa dibuka. Jadi dia tuh biasanya kalau untuk produk BPOM itu dia di sini itu dia tulisannya itu lengkap, Oke. ya kan? Dia lengkap, ada active ingredients-nya, cara penggunaannya, ya kan? Terus dia pasti kayak ada scan barcode-nya, ada BPOM NA-nya, Oke. gitu. Dan BPOM NA-nya itu pasti tidak ditempel, dia langsung menyatu dengan produknya. Terus begitu di scan barcode dia pasti akan kelihatan nanti Sertifikat ataupun data dari produk data itu. dari produk ini secara detail. Apalagi Bu sekarang udah canggih, udah pegang HP ya, Iya, tinggal tes. betul. Oke, ini sangat penting sekali teman-teman. Itu dia. Sangat oke teman-teman. Tadi juga saya sempat sangat bengong ya teman-teman semua. Ternyata Kak Jia juga sedetail itu tadi, ada kandungan-kandungan kimia. Saya kan nggak terlalu paham juga Kak ya. Artinya memang basicnya Kak Jia juga sebagai seorang tenaga medis ya. Seorang tadi kan seorang bidan nih, eskap gitu. Artinya memang sudah sepaham itu tentang ion, kimia dan lain sebagainya. Makanya Bang Delon kita perlu kuliah tentang kimia nanti biar paham juga gitu. Artinya bukan diragukan lagi lah Kak Jia ya. Iya, belajar. Oke, belajar. Dari belajar. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan di situ. Oh iya, belum Oke. belum ada. Mungkin sebelumnya ada? kita minum dulu Kak, karena Oke, ini akan karena ini semakin Oh iya. Memanas. semakin memanas ya. Makin malas. Oke. Dipertegas lagi dah untuk mengirim pertanyaan di sini. Oke. Ya. Teman-teman juga yang ingin bertanya juga melalui sosial medianya Kak Nona, silakan ya, kita terbuka karena kita ingin diskusi santai pada malam hari ini. Kak Jia sedikit nih ya, kita sekali lagi teman-teman semua tidak menyudutkan atau tidak membicarakan produk yang lain. Memang ini kita berbicara tentang edukasi ya, selain bagaimana kemudian produk itu perlu diketahui A sampai Z-nya, tapi perlu kita bukan lagi rahasia publik ya, bahwa banyak sekali sekarang ini lagi seperti bahasa tadi erupsi ya, erupsi netizen tentang Erupsi akan menjadi viral. viralnya produk yang pakai Iya. bahan merkuri. Tanggapannya Kak Jia gimana tuh Kak? Kalau tanggapan saya pribadi sih sebenarnya No comment ya? no comment ya. Sebenarnya kalau saya sih balik lagi ya ke brand owner masing-masing, tapi menurut sepengetahuan saya rasa tidak ada sih brand owner yang dia mencintai pekerjaannya, dia mencintai bawahannya, dia mencintai dedikasinya, dia mencintai diri dia sendiri, mencintai karirnya. Harusnya akan berlaku itu dengan sengaja ya. Kalau menurut pemikiran saya nih sebagai seorang brand owner, itulah makanya kenapa banyak banget saya diteror juga dari netizen, disuruh untuk menjelaskan, karena memang DBS ini berawal dari edukasi kan Kak, jadi bukan berawal dari reward, kami tidak jualan reward, tidak jual mimpi, tidak jual itu. Lebih ke gitu. klinik sebenarnya Kak, Lebih ke klinikal dan kami lebih ke edukasi gitu. Nah jadi banyak yang menyuruh saya bersuara di tengah kegaduhan ini erupsi gitu lah, ya, erupsi ini. Tapi sekali lagi saya mengatakan ya, kalau kita berbicara banyak kan mungkin orang-orang ini, kita berbicara secara nasional ya, bukan fenomena di Lombok aja, karena ini nasional yang dibahas. Nasional, betul. Kalau ada yang mengatakan misalnya terkena kasus hukum karena menjual merkuri atau terkena dampaknya, mungkin banyak orang yang berasumsi bahwa oh ini nih
ganjaran yang diterima gitu kan. Iya, bukan begitu juga ya. Bukan begitu juga, karena sedikit tidak yang namanya brand ya pasti dia sudah pernah menghidupi banyak orang seperti itu ya, menurut pemikiran saya. Dan kita bukan manusia itu yang menjadi hukum untuk ibaratnya menghukum dia untuk mau berbuat seperti apa, karena kita tidak pernah tahu kan rumah tangganya mereka seperti apa sebuah brand itu gitu kan. Cuman kalau saya sebagai brand owner ya kan, disinilah fungsinya teman-teman aktivis, teman-teman penggiat sosial media, influencer, ya kan, mereka bersuara saat ini. Karena yang dirugikan banyak pihak dengan Betul. gitu. Jadi saat ini mereka harus bersuara, dan ketika mereka yang sudah menggunakan produk-produk ini, mereka sudah punya hak konsumen kan, mereka punya perlindungan undang-undang perlindungan konsumen. Mereka datang, mereka kumpulkan, mereka datang, mereka minta ganti rugi. Bisa itu kayak? Bisa banget gitu, ya kan, karena mereka sudah dirugikan gitu. Jadi himpun saja, datang minta ganti daripada harus mengeluh di sosial media dengan tidak ada hasil kan. Justru malah kita terkesan untuk menjatuhkan orang. Menjatuhkan orang. Kalau memang gitu. betul-betul masalah dirugikan, netizennya silahkan dituntut. Silahkan dituntut, minta ganti rugi. Dan ini juga menjadi pembelajaran besar untuk saya. Jadi setiap kejadian itu kita harusnya belajar ya Kak evaluasi belajar. Ternyata yang menghancurkan diri kita sendiri itu bukan orang lain di luar kita, tapi di dalam diri kita sendiri, ya kan, orang-orang kita di dalam di dalam diri kita. Nah, yang saya lihat memang sekarang yang terkuak dimanapun secara nasional ya, kita sekali lagi berbicara, yang menjatuhkan mereka itu adalah orang-orang mereka sendiri, tubuh mereka sendiri. Betul. Ya kan, yang membuka suara, yang tahu kelemahan kita. Betul. Nah, jadinya hal yang harus kita lakukan sekarang apa? Sebagai seorang brand owner yang sudah mungkin melakukan kesalahan ya, kita bilang ya, melakukan kesalahan ya, kita cooling down, kita berdamai dulu dengan diri sendiri. Tanya nih orang-orang kita ini, apa sih haknya mereka yang masih belum kita berikan? Saya rasa kalau misalnya memang haknya orang-orang yang di dalam kita sudah kita berikan, mereka akan mudah kok memaafkan, karena sekali lagi kita pernah makan di piring yang sama. Ya kan, kita udah makan di piring yang sama, masa iya kita akan mau bercerai-berai secepat itu gitu sih. Mantap. Jadi sih. Oke, memang teman-teman semakin menarik ini ya, berbicara tentang brand skincare, bicara tentang erupsi letusan netizen. Ini memang tidak bisa kita saring lah Kak ya, kan di situ bebas orang begitu ya. Bebas. Oke, dan tentu tipsnya Kak Jia tadi, kalau memang Bapak Ibu semua merasa dirugikan, ya silakan kumpulkan dengan teman-teman yang memang rugi, dan tentu itu bisa dituntut Kak ya? Bisa sekali, Oke, dan sangat maaf, bisa. Kak ya, saya lihat memang beberapa brand skincare, terutama di lokal lah kita itu, memang tidak ada yang hanya sebagian yang menggandeng tenaga medis seperti dokter. Iya, betul. Saya lihat memang yang dikejar itu bukan lagi sifatnya adalah sehat ya, gaya hidup, tapi lebih kepada bagaimana ini menjadi kaya nih, ini menjadi meletus, ini menjadi rezeki pundi-pundi, tapi lupa nih. Di situ ada tubuh yang kemudian dirugikan, ada orang banyak yang kemudian bisa jadi karena wajah itu adalah aset pertama Kak ya. Iya, betul. Oke, ini ya pentingnya berarti tips juga dari saya mungkin tambahan, penting memilih skincare yang memang juga berbasis klinik ataupun yang memang digandeng dengan tenaga medis yang mumpuni. Betul. Bukan seperti itu Kak? Iya. Contohnya DBS kan. DBS. Nanti hostnya dapat langsung voucher perawatan. Iya. Voucher perawatan ya. Oke. Merawat rumah tangga. Oke Kak, ini Kakak selaku pelaku dari brand owner skincare nih ya, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Kak untuk sesama pelaku dari brand owner nih, dari perasaan ke perasaan dari sesama pelaku usaha nih, yang kemudian bukan hanya kita kayak bahasa Kak tadi ya, bukan hanya berbicara tentang jual menjual, tapi di situ adalah ada rezeki orang lain juga kita pikirkan sebagai motivasi, dan ada tubuh yang paling diutamakan. Mungkin bisa disampaikan Kak? Jadi kalau saya ya, ini saya memposisikan diri saya menjadi brand owner, ya kan. Pahamlah perasaan. Ya, saya sangat memahami gitu. Makanya saya memang dari berapa tahun ke belakang buka brand DBS ini pun, saya kalau
ada masalah-masalah apapun itu saya memilih untuk saya diam, tidak speak up ya. Oke. Karena itu dia tadi. Sebenarnya semua kita sih punya kesalahan. Saya pun banyak banget betul. pasti kesalahan-kesalahan saya sebagai brand owner di bawah-bawahan kita gitu kan. Semua brand itu punya aib pada dasarnya kan. Cuman kan bagaimana kita mengemas, bagaimana kita intinya setiap hari kami itu ada untuk belajar. Ya kan? Sama seperti saya, ya kan saya adalah harusnya itu seorang bidan, misalnya nih kompetensi saya sebagai seorang bidan. Tapi kenapa demikian saya bisa menjelaskan, berpraktek sebagai seorang estetika medicine, ya saya belajar. Setiap hari itu adalah waktu untuk saya belajar. Dan mungkin karena ada dentuman besar dan keras ini untuk kami pelaku usaha di bidang skincare ini, karena kita cari makan dari netizen ya Pak ya. Jadi semoga dengan adanya masalah ini kita tidak patah semangat, ya kan? Yuk kita give up lagi nih, kita bangun lagi. Cantik bersama, sehat Cantik bersama. bersama, sehat bersama. Ini Kalau bisa saya menjadi sih, tagline. benar. Kalau saya sih nggak pernah yang menjadikan brand lain itu sebagai musuh kita, enggak. Seharusnya marilah. Jadi mari yuk kita saling rangkul yuk kita, tapi dengan cara yang benar. Betul. Gitu kan? Rezeki sudah diatur oleh Iya betul, dengan cara yang benar, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik, ya kan? Betul. Nah jadinya di situ. Ayo kita bangun lagi daripada sekarang teman-teman pilih nih netizen juga mana lebih bangga produk lokal yang mau belajar sampai menciptakan produk yang luar biasa bisa sampai mendunia atau menyingkirkan kita ini nih produk lokal yang sudah bersusah payah dan memasukkan produk dari luar negeri walau dengan harga yang mungkin lebih murah menurut mereka, tapi kita tidak tahu juga komposisinya, halalnya yang terutama, dan apa kandungan bahan aktifnya juga kita tidak tahu kan. Terus banyak orang yang terbantu dari sini, otomatis keuangan daerah, perputaran, maksudnya iya itu kan yang harus kita pikirkan. Jadi sekarang teman-teman netizen nilailah seperti apa kami ini kayak begitu kan. Itu dia. Mantap. Kak, minum dulu Kak, saya semakin ini dan semakin menarik. Kita buka ya. Iya, Oke, bisa. buka, Kak. Pokoknya Jadi pelepas teman-teman semua, dahaga. kita tetap ditemani dalam setiap podcast menarik ya, dengan narasumber yang memang menggugah inspirasi dan menggali potensi ya. Itulah Kalaka bukan sekedar pelepas dahaga. Pak Bi, rekening. Kalau penunda lapar saya mau minum laka-laka terus biar saya lurus. Ini bisa nanti ditaruh di anunya Kak, di depan langsung. brandnya. Oh iya. Ada pertanyaan Kak? Oke, apa tuh? Mana lagi? Dari siapa tuh? Bunda Aisyah. Bunda Isi gimana Bunda Isi? Apakah Sehat? seorang owner brand krim kecantikan itu harus dan wajib mengetahui komposisi kandungan yang ada di dalam krimnya itu sendiri? Oh pasti Bunda, silahkan Apakah Kak. pabrik yang mengatur komposisi krim-krim tersebut? Heeh. Karena info yang beredar, owner tidak tahu menahu masalah komposisi Nah, krim oke. jualannya. Sebelum dijawab Kak ya, tadi disampaikan di awal memang pentingnya memilih ya skincare yang memang berbasis kepada klinik kecantikan atau kesehatan dan memang menggandeng tenaga farmasi atau tenaga teknis seperti dokter dan rekan-rekan sejawatnya. Silakan dijawab Pak. Jadi ini sekali lagi kita tidak membahas tentang produk manapun ya. Ini kan kita ditanya oleh Produk sendiri, netizen. produk sendiri. Jadi Kak, sebenarnya Bunda Aisyah. dari Bunda Aisyah, halo Bunda. Ini member kayaknya Kak ya? Ya mungkin ya. Bisa jadi. Jadi sebenarnya Kak, kita itu sebagai brand owner itu kita sebelum banyak orang yang mengatakan maklun itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Oke. Ya kan? Ya, siapa aja bisa bisnis katanya, mohon maaf Pak ya. Sebelum Betul. lanjut ini kan penting nih. Ya. Banyak sekali saya komen kan, saya senang nih baca erupsinya netizen. Sebenarnya saking mudahnya menjadi brand owner tuh owner. katanya, tinggal pergi ke Jakarta, pergi ke pabriknya Betul. beli, udah bisa punya produk katanya Ya, Kak. Nah itu betul. gimana tuh Kak? Sekalian Jadi dijawab. memang sebenarnya kalau kita mau instan, sebenarnya itu bisa saja seperti itu karena semua orang ini berhak maklun. Jadi maklun itu tidak ditanyakan izin pendirian klinik, tidak ditanyakan pelaku brand ownernya itu siapa. Memang tidak ada ketentuan untuk itu. Karena menurut jadi hak cipta merek itu yang terpenting si pelaku usaha ini mendaftarkan mereknya ke HKI, itu bisa saja menjadi brand owner ya. Tapi
pada saat kita memilih produk yang akan kita maklunkan, itu kita nanti akan disodorkan beberapa bahan aktif, ya kan? Nah, kalau DBS dulu, sebelum produk ini dibuat, itu saya sudah research. Jadi produk yang ada sekarang ini, itu maksudnya itu hasil research pasien-pasien di klinik. Misalnya, kita di Indonesia Timur ini kan panas banget ya. Jadi kita harus memilih bahan aktif yang eksfoliasinya itu tidak terlalu tinggi banget. Karena di tengah cuaca panas, kena bahan aktif yang terlalu strong, itu nanti akan perih, merah, dan sebagainya. Jadi kita pilih bahan-bahan yang lebih smooth. Misal, nah jadi kalau mungkin owner-owner brand yang lain, saya tidak tahu, mungkin belajar dari pengalaman mereka menggunakan skincare, itu kan bisa aja kan. Mungkin dia sukanya bahan aktifnya arbutin atau alpha arbutin, itu dia bisa tulis. Jadi saya maunya buat krim malam itu isinya bla 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 bla. Jadi ya kalau sependapat saya, kita itu memutuskan, melihat, mempelajari dulu bahan aktif apa yang kita sodorkan ke pabrik. Jadi pabrik itu mengolah, dia membuat. Kemudian dia lakukan dulu uji-uji menurut pabriknya nih, kalau pabriknya itu terstandar ya. Nah, sampai pada akhirnya dia akan mengirim sampel ke kita. Sampel itu kita benar-benar harus cobain tuh seminggu, 2 minggu. Oh ini kurang, karena pasti akan ada aja kurang lebihnya. Kalau menurut SOP ya, kalau menurut SOP-nya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita menurut kurang nih, taruhin lagi dong, lebih banyak lagi dong moistnya, vitamin C-nya, atau taruhin apa-apanya. Bisa request kayak. Oh, harus. Keren sekali nih. Harus, sangat harus, ya kan? Nah, itu yang menyebabkan saya di DBS ini atau di pabrikan kami, itu sangat susah sekali untuk maklun. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Jadi untuk menunggu brand ini launching per satu produk aja, itu kita susah sekali. Gitu, karena kalau menurut kita itu, aduh, ternyata bahan aktif ini dicampurin bahan aktif ini kok jadinya kok kayak gini ya. Nggak enak kan kita makainya, apalagi customer nih. Jadi kita tunggu dulu pencerahan sampai mungkin kita berpikir dan segala macamnya, baru kita buat yang benar-benar sudah siap dipasarkan. Jadi kita secara penuh tahu. Penting Kak ya. Penting. Berarti memang Kak, sebelum kemudian membangun brand dan bekerja sama dengan pabrik lah begitu. Pabrik. Berarti Kak Jia juga memilih pabrik-pabrik itu udah banyak pilihan pabrik ya? Banyak banget. Dan disitulah pentingnya ilmu medis Kak ya, untuk bagaimana memahami. Tadi saya bilang, berarti memang tes dulu Kak ya di pribadi. Ini apa yang kurang, ada vitamin segala macam. Sampai sedetail itu Kak? Harus sedetail itu. Bisa dilihat sampel kami di kantor itu banyak banget kami mempelajari. Tapi ketika bahan aktif yang si A dan si B tidak bisa dijadikan satu, padahal menurut kita akan jadi gong nih. Menurut brand owner. Kayaknya ini kalau dijadiin ini, ya di-combine kayaknya bagus. Tapi ternyata enggak. Waktu di ISO atau waktu di blend, mereka tidak bisa menjadi kakak adik. Jadi dia nggak bisa. Gitu. Tidak bisa menopang kecantikan dengan baik. Gitu ceritanya. Menopang bahasanya Pak. Cuman memang ada sih ya, memang ada beberapa kasus juga. Kalau misalnya kita tidak memilih pabrik yang sesuai dengan standar, ya kan, yang CPKB gitu kan, sesuai dengan standar klinik clinical, atau sesuai dengan standar cara membuat kosmetik yang benar. Itu ada standar pabriknya. Jadi kalau kita memang tidak di pabrik yang baik, kita kecolongan itu udah pasti ada. Karena dia juga mau untung kan. Jadi kita ambillah 30%, kita tidak taunya, atau apa kita bilang ya, khilapannya disitulah gitu kan. Untuk membenarkan kasus ini. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja Kak ya? Ya. Dan ternyata memang sedetail itu Kak ya. Saya kira seperti komenan netizen tuh yang komen Kak, mudah sekali katanya punya brand skincare tuh, cuma cukup modal 30 juta datang ke pabrik beli katanya. Ternyata pertama ada di situ ada tes kimianya, tadi kan kandungannya, terus kemudian ada perizinan, terus nunggu waktu dan segala macam. Ternyata serumit itu sebenarnya. Serumit itu. Dan orang terus ujuk-ujuk aja enaknya brand skincare ya. Padahal mohon maaf ya, bukan dari kalangan medis, bukan kemudian juga punya apa istilahnya, atau kantor atau tempat untuk kemudian orang konsultasi. Bahkan ketika ditanya, mungkin dia sendiri pun mohon maaf nggak paham Kak ya. Ini ada penderitaan nih, ada ciri-ciri kok tiba-tiba kulit saya begini-begini. Mungkin dia jawab,
ini solusinya mungkin cuma itu Kak ya. Iya, Artinya tidak bisa memberikan penjelasan secara ilmiah. betul. Wow, keren. Kak, sebelum kita ini mumpung ada kesempatan nih, apa yang ingin disampaikan kepada publik terkait tentang skincare yang aman, terus kemudian tentang situasi yang hari ini terjadi? Itu aja? Iya, sepengalaman Kakak aja Oh, dengan kondisi. sepengalaman saya. Kalau saya sih balik lagi ya, maksudnya kita menyikapi hal-hal yang seperti ini yang namanya netizen, ya Betul, kan? betul, kan. Namanya netizen, nanti kalau ada skincare yang baru, mereka juga FOMO. Coba lah ya. Coba lagi kan, maksudnya mereka juga kecil lah yang memperhitungkan apa yang masuk ke tubuh mereka juga kan. Yang namanya netizen kan. Betul. Ya, jadinya mereka akan FOMO, mereka akan panik buyer Betul, gitu betul, kan. betul. Mereka akan percaya, trust lagi ke kita kalau someday kita akan memperbaiki brand ini terus menerus gitu. Intinya sih sebenarnya pada dasarnya netizen itu maha benar dan maha pemaaf Oke, dengan segala dengan segala Fatwanya. fatwanya di sosial media. wah, Jadi netizen sangat ngeri. ketika mereka emosi sekarang, ya nikmatin aja dulu Besok deh. juga ketika ada brand baru, coba gitu ya. Iya, besok juga kalau misalnya kita sudah berkelakuan baik, SKCK kita udah balik lagi, mereka ya pasti akan mendorong lah memaafkan, ya. betul. Oke. Karena semakin kita melawan pemikirannya mereka yang sekarang sudah pintar, mereka udah nggak bodoh lagi sekarang. Mereka sudah pintar nih. Apalagi ada dengan Gitu. sosial media, dengan Nah, dengan searching. sosial media, dengan gadget, dengan pemahaman mereka yang di kenyataan kejadian demi kejadian yang membuat mereka cerdas lagi. Sekarang ini saatnya nih, brand owner ini, ayo berdiri kembali lah kayak. kembali, Oke. survive lagi, kita adu bahan aktif. Oke. Mereka cocoknya sama yang ini, Kita cocok dengan yang ini. belum tentu cocoknya ini kan. Ya kembali lagi Kak, rezeki itu sudah diatur Kak ya. Rezeki itu sudah diatur, strategi. gitu. Oke, gitu teman-teman. Wow, teman-teman semua nggak terasa memang diskusi kita sudah cukup panjang karena memang berdiskusi tentang skincare terus kemudian tiba-tiba mendiskusikan netizen juga gitu kan. Ini panjang sekali dia Bang, ini perlu banyak SKS kita. Iya, betul. Tetapi apapun itu teman-teman semua, tentunya Kak Jia terbuka lebar lah Kak ya. Bukan Betul, terbuka dengan welcome lah ya untuk kemudian siapapun yang ingin diskusi, konsultasi ataupun ingin join Kak ya. Iya, Itu betul. silahkan enggak ada masalah. Yang Boleh. jelas Ada pertanyaan oke. dari Sande. Terakhir aja ya. Heeh. Sande Firman Hadiansah, 2 pertanyaan ini enggak apa-apa? Satu aja dulu. Oh iya. Nah, yang pilih Pak Delon. Seberapa besar tanggung jawab influencer kecantikan dalam menyebarkan produk berbahaya? Apakah mereka bisa dianggap ikut berkontribusi terhadap kerusakan kulit massal? Pasti itu. Berarti pentingnya juga tips untuk para influencer. Influencer. Jangan hanya menerima kayak juga sebenarnya apa yang disampaikan Kak Jia tadi itu bukan hanya untuk netizen tetapi juga siapapun yang menjadi entah dia member, entah dia juga Penyedia informasi. dan segala macamnya. Itu gimana Kak Jia tuh? Bisa ditambahin? Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk mendapatkan sanksi sosial Oke. jelas ya, Aman untuk karena dia itu. influencer pasti Kena- seperti yang terjadi kena semprot sekarang, juga ya kan, ibaratnya deh kasus nasional lah juga kan yang terseret kan influencer gitu kan, karena mereka sebagai penyebar informasi ya kan. Kalau untuk sanksi sosial sih udah pasti kena ya mereka ya. Karena mungkin mereka tidak menggunakan dulu atau tidak Meriset saring dulu sedikit ya, dulu ya. riset dulu tentang apa yang mereka Produk. promosikan, Ini produk enggak untuk publik juga. Betul. Mungkin kalau berdasarkan pengalaman ya netizen aja bisa jadi influencer, Betul. ya kan? Jangan asal ambil nih ada duitnya nih. Betul. Tapi kan dia sendiri rusak nanti. Kalian itu menjadi influencer itu memegang kepercayaan Publik. banyak orang. Udah kayak DPR penyambung aspirasi lah ya. Ya, betul. Jadi ya intinya itu kalian juga harus lebih aware, kalian harus lebih belajar lagi, edukasinya itu benar-benar berdasarkan riset dan pengalamannya. Oke, terima kasih, mantap sekali Kak Jia. Saya rasa dari diskusi awal sampai dengan akhirnya teman-teman sudah sangat cukup ringkas ya. Kita juga sampai udah azan nih. Tentu sekali lagi teman-teman semua, tips yang tadi ini sangat penting sekali. Silahkan ditonton, silahkan di-share informasi ini. Tadi ada tips, ada trik bagaimana kemudian memilih brand owner dan segala macamnya, brand skincare dan lain sebagainya. Kak Jia, Atau mungkin boleh itu yang kedua tuh, saya penasaran apa pertanyaannya. Oh, ini yang penasaran kedua. nih. Apa tuh? Yang kedua dari
Sande Firman Haryansyah tadi itu, apakah ada kasus di mana korban penggunaan skincare bermerkuri mengalami kerusakan permanen? Bagaimana proses hukum dan pemulihan medisnya? Bahaya kulit itu juga memang bahaya sekali sangat. kayaknya. Mereka itu dilindungi oleh Undang-Undang Konsumen. Mereka tinggal datang aja ke pihak yang berwajib, Betul, ya kan, betul, membawa sampel atau membawa kosmetik yang mereka sudah gunakan, itu sudah bisa menjadi alat bukti. Oke. Dan pasti yang namanya kita malpraktek ya, di klinik maupun dimanapun, ketika sudah ada pembuktiannya, itu langsung Ditindak kayak. langsung bisa ditindaklanjuti tanpa menunggu apapun, karena dia P21-nya cepat. Pokoknya kasusnya itu cepat banget kalau sudah malpraktek. Karena ini jatuhnya malpraktek kan. Praktek ya. Betul. Kita nggak usah terlalu dalam ke situ teman-teman semua karena Ya. memang lagi sensitif ini ya. Cukup dasar-dasarnya saja, basic-basicnya saja kan. Iya. Basic-basic. Oke. Betul. Kak, mungkin kata-kata takjiah terakhir. Kata ya. Kata-kata. Produk terbarunya Kak. Produk Kata-kata inilah ya, apa Produk istilahnya? terbarunya dulu. Sebelum kita ke produk nanti pengenalan dan di mana misalnya teman-teman bisa konsultasi, mungkin ke kata-kata apa yang ingin paling disampaikan nih, baik itu untuk para netizen, untuk para siapapun yang mengalami hari ini, entah itu dia kerugian di skincare ini ataupun orang yang langsung menjadi korban, itu apa yang ingin disampaikan Kak? Sedikit aja Kak. Sebagai closingnya lah. Sebagai jadinya di sini saya akan mengatakan dulu untuk sahabat-sahabat saya brand-brand owner dulu Oke, ya. kita Brand-brand rangkul owner ya. tercinta ya kan. Mari yuk kita itu berbenah dari masalah ini ya kan. Di sekarang masalah ini merupakan masalah kita semua sih sebenarnya ya. Masalah kita semua, masalah saya pribadi juga di sini untuk terus belajar gitu kan. Ibaratnya kita belajar terus, semangat terus, berbenah lagi dan berbenah lagi. Yuk bangkit lagi ya. Bangkit lagi. Cantik gitu bersama, kan. sehat bersama. Ya. Wow, terima kasih. Oke, Kak Jia mungkin bisa memperkenalkan produk atau memberikan informasi kepada publik tentang bagaimana masyarakat ataupun para penggemar skincare ya, yang ingin cantik dengan sehat tentunya, mereka bisa konsultasi kemana nih Kak nih? Mungkin di kantor Kak Jia kah, di mana alamatnya gitu, atau sambil memperkenalkan produknya Kak? Oke, kalau misalnya ini juga dari brand DBS ya. Kalau misalnya teman-teman mempunyai unek-unek, karena pasti banyak banget. Skincare kita bukan skincare dewa. Jadi saya pun bukan brand owner yang sempurna karena bisa menjelaskan duduk di sini. Bukan berarti saya tidak punya hilap. Bukan berarti saya tidak punya kesalahan, ya kan? Saya juga pasti banyak kesalahannya dan produk ini pun banyak kesalahannya. Saya yakini itu. Jadi ketika teman-teman itu ada efek samping dari produk ini, bermasalah dengan produk ini, karena memang banyak juga ya. Ini saya tidak hanya mengangkat komen-komen baik tentang brand kami, tapi juga ada beberapa komen-komen mungkin hate comment, itu kami tidak masalah. Kami menerima dengan lapang dada, tangan terbuka. Kalau ada teman-teman yang merasa ada kerugian, terus ada keluh kesah, ingin bertanya, silahkan datang. Kantor kami buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. 7 malam ya Kak ya? Betul. Di situ ada dokter estetiknya, ketemu sama lengkap. saya juga. Tenaga medis lengkap. Tenaga ya? medis gitu. Jadi ayo kita duduk bersama, kita selesaikan apa yang menjadi permasalahan teman-teman melalui podcast ini. Saya pun sebagai brand owner meminta maaf ya, meminta maaf jika DBS ini masih banyak kekurangannya. Nanti jangan langsung kayak ngegas di sosial media ya. Betul, ayo kita duduk bersama. Oke, kalau ada masalah ya. Kalau ada masalah, kalau ada dari saya dan orang-orang saya itu membuat hati teman-teman mungkin nyaman ya. tidak nyaman, terluka, karena perlu kita ketahui, brand itu sebenarnya bekerja itu hanya 70%. 30% itu trust sebenarnya, kepercayaan. Dan air wudhu. Ya, jadi ketika biasanya orang itu sudah tersugesti, melihat ownernya itu udah kenapa brand owner itu tuh kayak menjadi panutan banyak orang. Kenapa sih skincare ini gampang booming? Karena yang dia soroti itu adalah kehidupan kita sebagai brand owner, kecantikan kita sebagai brand owner. Glowing lah ya. Tutur kata kita sebagai brand owner, sikap kita sebagai brand owner. Betul. Ketika mereka sudah mengatakan atau menyukai itu, coba deh lihat secara alam bawah sadar
mereka itu sebenarnya mau pakai skincare kita itu hanya pelengkap aja sebenarnya. Kalau mereka sudah suka, mereka akan cocok. Betul. Gitu. Wow. Gitu. Teman-teman semua, Kak Jia nggak terasa ya, kita sudah diskusi hampir 1 Iya. jam. Tadi Kak Jia sudah memberikan kita ilmu pengetahuan yang begitu banyak teman-teman semua. Mulai dari tentang bagaimana tips memilih skincare yang aman, Betul. bagaimana memilih skincare yang ini bahan merkuri dan tidak. Tentu juga di sana ada banyak pesan-pesan bukan hanya untuk para pengguna skincare, tapi untuk pelaku skincare juga, bahwa ada kesehatan masyarakat orang banyak di situ Betul. juga yang perlu diperhatikan. Ini lagi yang menjadi yang menjadi gonjang-ganjing nih, skincare BPOM untuk ibu hamil. Itu yang saya pengen Oke. sampaikan dari rumah. Iya, sedikit Kak, coba tuh. Ini penting sekali soalnya ya. Jadi memang teman-teman, ini karena kita terus belajar, kita terus berbenah ya. Seperti yang saya jelasin tadi, yang namanya sebenarnya skincare itu ilmunya 3 kan, eksfoliasi, whitening agent, sama calming atau moisturizer atau sifatnya untuk menenangkan kulit, bahasa Indonesianya. Jadi sekarang lagi rame. Skincare ini sudah BPOM, tapi diklaim bahan aktifnya itu tidak aman untuk ibu hamil. Dan menyusui nggak tuh? Ibu hamil kalau menyusui sih aman lah ya gitu. Ini saya jelasin sedikit ya. Kalau kita membaca secara literatur, jurnal, memang skincare BPOM itu, apalagi yang turunannya saya bilang tadi, haki itu ada turunannya vitamin A, itu teman-teman bisa searching ya. Jadi kayak retinol, tretinoid, asam lactic acid, itu semuanya itu tidak aman untuk ibu hamil. Ya. Perlu dibaca berarti ingredientnya kan? Betul. Jadi baca ingredients-nya deh. Sebenarnya golongan itu tidak aman kalau kita berdasarkan jurnal atau literatur. Oke, pentingnya membaca juga kan? Ya, tapi kalau kita mendengar pendapat orang lah ya. banyak orang yang mereka juga melakukan riset ya kan. Ini pendapat ini bisa Anda terima, bisa Anda tidak terima. Oke, betul. Di dalam pendapat itu mengatakan ketika skincare ini, ketika bahan-bahan aktif tadi yang saya sebutin itu, golongan whitening agent itu tidak masuk secara sistemik atau tidak melalui pembuluh darah. Seperti skincare kan dia diolesin topikal. Ya kan, jadi dia tidak melalui pembuluh darah kan. Nah, ada yang mengklaim bahan-bahan aktif tersebut aman. Yang terpenting dia sudah BPOM. Oke, itu saja, tapi nggak dia lihat bahwa di situ ada kandungan yang menurut pendapat ini bisa dibenarkan, bisa juga tidak. Tergantung kembali lagi sekarang pilihannya ada di tangan ibu hamilnya, mau menggunakannya seperti apa. Nah, itu sekarang yang lagi rancau banget kan. Lagi banyak diperbincangkan lah ya. Lagi banyak diperbincangkan. Jadi ya sudah, sekarang kita sebagai brand owner, kita legowo, kembalikan saja. Pilihan ada di tangannya mereka. Kalau banyak yang tidak setuju dengan pendapat saya, silahkan membaca. Cari jurnal yang berkaitan, banyak membaca literatur. Atau menanyakan ke dokter kandungan langsung bertanya boleh gitu kan. Karena mau diuji secara dermatologis, A, B, C, uji lab, uji klinis kan uji klinis, ya? Jawabannya itu sebenarnya hanya di situ. Blundernya itu sebenarnya hanya di situ gitu. Wow, teman-teman semua memang tidak diragukan lagi ya kalau memang melihat dari biografi ataupun latar belakang pendidikannya Kak Jia ini kan seorang bidan lah ya. Betul. Wajar kemudian ini berkaitan tentang bagaimana memperhatikan ibu-ibu hamil. Terutama ini kan sangat penting sekali. Iya, sangat penting sekali. Wow, luar biasa. Luar biasa teman-teman semua. Saya sebagai laki-laki sangat senang nih karena ini pengetahuan untuk calon istri kita nanti kan begitu, bagaimana Bang? Oke, ini sangat penting, jadi bukan hanya untuk para ibu-ibu tapi untuk para lelaki. Baik, terima kasih teman-teman dari channel Aneka Media dan teman-teman dari followernya Kak Nona Basic juga yang sudah menonton kita lebih dari hampir 1 jam juga. Dan tentu di situ Kak sudah banyak sekali ilmu pengalaman, terus kemudian ilmu pengetahuan yang dibagi oleh Kak Jia, ini sangat luar biasa sekali. Tinggal sekarang kita ya, bagaimana menentukan pilihan. Ada di tangan. Oke, bagaimana netizen. Kemudian kita sebagai seorang pengguna, sebagai seorang netizen ya, tentu untuk selektif dalam memilih hal itu. Iya. Dan yang terpenting teman-teman semua, cantik itu bukan hanya tentang instan dan cepatnya, tetapi bagaimana kemudian kita sehat, baik dia sehat secara pandangan dan tentunya juga sehat secara
keuangan kan bisnis nih Kak ya. Oke. Itu saja teman-teman semua. Ada yang ingin disampaikan lagi? Udah itu aja. Saja Produk Kak yang Jia ya. terbaru ada Kak? Yang terbaru ini serum sih. Serum nih Kak. ya. Serum banyak juga sih. Untuk cowok bisa nih, Kak? produk. Bisa? Oh bisa Oh, Masya banget ya, nanti saya bagikan. Oh, Masya Allah. Oh, Ya, maksudnya pertanyaannya aja intinya ke situ teman-teman semua. Keluar. Oke. Semoga netizen sehat selalu. Sehat selalu Kak ya. Amin, Sapa amin. dulu. Intinya teman-teman semua, Kak Jia terbuka welcome dan terbuka lebar di kliniknya. Silahkan bisa dikunjungi dari jam 7 tadi Kak ya. Dari jam 9. Jangan jam 9. 7. Mohon maaf. Masih Mungkin jam 7 bersih. masih sarapan dan lain sebagainya. Masih. Atau mungkin masih duha dan lain sebagainya Kak. Jam 9 sampai jam 7 malam. Itu Kak Jia ya. Betul. Atau sosial medianya juga selain di ini Kak, ada lagi di Instagram lainnya. Klinik Kecantikan Lotim. Klinik Kecantikan Lotim. Lombok Timur, Lotim ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Tetap terus ikuti channel kami di channel Aneka Media, tentunya di program Ngobrol-Ngobrol Cerdas. Sekian dari kami atau saya Yuda Milya dan Saya Basik Ziaul Haq. oke, undur diri dan sampai berjumpa kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Wassalam, selamat wabarakatuh. menjalankan ibadah sholat maghrib Maghrib. semuanya. Oke. Benda Koiro, saya pakai Minum dulu, baru Kak. 2 bulan sudah bagus sih. Masya Allah nggak putih tapi bagus dah.